Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya semuanya ya. Kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, pada minggu hari ini kita akan merayakan Advent yang keempat, dan sekali lagi kita menyalakan lilin-lilin Advent. Dan ketika kita menyalakan lilin Advent keempat, kita mengingat anugerah Allah yang ditunjukkan kepada Maria dan Yusuf serta kepada kita juga. Adik-adik, ada yang tahu hari ini adalah Minggu Advent keberapa? Coba ada yang tahu? Hari ini adalah hari Minggu Advent yang keempat adik-adik. Sebentar lagi kita mau merayakan apa? Merayakan hari Natal. Nah adik-adik, kalender Adventnya sudah terisi kan? Good, hebat banget adik-adik. Nah adik-adik, kita mau mulai kebaktian. Semuanya yuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita menyanyikan satu buah lagu berjudul Bapa Ku Datang Padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Sekarang kita akan mendengar hukum Taurat dari pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari.
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediaman. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah arti ketentuan Allah akan dasar titahnya ini? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang minggu kemarin ini dari hari Senin sampai hari Minggu hari ini melakukan perbuatan dosa, menyakiti hati orang tua dan adik juga abang atau kakak? Ayo ngaku. Tuhan Yesus tahu loh adik-adik, Tuhan Yesus itu melihat setiap perilaku kita. Nah adik-adik, mari kita semua mengaku dosa. Dan sebelum mengaku dosa, kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Do Itulah Dosamu. Marilah kita berdoa, mengaku dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Saat ini kita adik-adik akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasukkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang baik dan turut akan perintah orang tua, terlebih lagi Tuhan Yesus. Nah oleh karena itu kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Yesus Menginginkan Daku. Semuanya bangkit berdiri. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yesus
mengaku iman kita bersama-sama dengan teman-teman kita di seluruh muka bumi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau sudah siap, kakak pengen tahu apakah Alkitabnya sudah disiapkan? Coba kakak lihat nih, kayaknya anak sekolah minggu sudah pada menyiapkan ya. Hebat adik-adik. Kalau begitu, sambil kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu satu buah lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Saat ini kita akan mendengar khotbah yang diambil dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu bersama anak-anak yang terkasih kami. Kiranya Bapa di dalam surga, Engkau menyediakan hati dan pikiran kami untuk kami tekun mendengar firman-Mu dan akan menjadi pelita bagi kami untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya melalui anak-Mu kami telah lepaskan doa ini semua. Sebelumnya ampunilah segala dosa kami Tuhan, agar berkat-berkat doa-doa ini jangan terhalang kepada kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita adik-adik tidak bisa hidup dalam kegelapan, dan tanpa terang kita juga tidak bisa hidup. Yang berarti kita tidak bisa hidup tanpa terang maupun pelita. Kita telah membuktikannya di hidup kita, barangkali kehidupan kita sehari-hari. Adik sudah tahu kalau kita tidak punya pelita atau lampu di rumah, tidak ada, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi adik-adik, terang itu penting. Pada saat ini
kita memperingati hari Natal, dan terang itu telah datang untuk menerangi kita. Terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang menerangi hati kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itulah pelita untuk pegangan di dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menderita untuk menyelamatkan kita, yang telah memberikan pengorbanannya untuk kita. Jadi adik-adik, kita yang telah diterangi oleh Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kita, telah kita pun menjadi terang bagi sekeliling kita, baik di keluarga kita, di saudara-saudara kita, di teman-teman kita, adik-adik ya. Kita tetap ingat, kita jangan cepat menjadi orang yang cepat terpengaruh orang sekeliling kita. Kita tidak cepat menjadi orang yang nakal atau menjadi orang-orang yang tidak baik di sekeliling kita. Kita tetap ingat bahwa Tuhan Yesus itu terang dunia yang telah menerangi kita, sehingga kita tetap ingat bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang telah menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, kita tetap berkorban. Tuhan Yesus telah berkorban, tetap ingat berkorban. Kita juga hendaknya jangan hitung-hitungan untuk melakukan kebaikan di sekeliling kita. Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah hitung-hitungan untuk kita, walaupun kita nakal, suka melawan mama, suka licik barangkali, menjahati teman atau abang adik, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Adik-adik, kiranya Natal ini kita mengingat begitu besar kasih Tuhan Yesus ya adik-adik, untuk menerangi hati kita. Kita anak-anak tetap berbuat baik apapun di dalam kehidupan kita. Tetap ingat untuk selalu memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan adik-adik ya, terutama kepada teman-teman atau walaupun itu tidak seiman. Tunjukkanlah kita bahwa kita itu orang Kristen yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik yang kecil menjadi terang, walaupun masih kecil, menjadi terang bagi sekelilingnya. Sekian khotbah pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami Tuhan menjadi terang pelita bagi orang sekeliling kami. Walaupun apapun masalah ke dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap ingat bahwa Tuhan Yesus adalah terang yang telah menerangi kehidupan kami di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, untuk penderitaan-Mu di kayu salib. Hanya dalam Yesus Kristus kami terlepaskan doa ini. Ampunilah sekali lagi dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi baru kita dengarkan. Kalau begitu kita akan memberikan sebagian rezeki yang dari Tuhan. Semuanya kita akan mengumpulkan persembahan. Kalau tidak datang ke gereja, adik-adik bisa transfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Ya adik-adik, kalau begitu kita nyanyi yuk, semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu buah lagu berjudul Shan Yesus Shan. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan kasihanilah nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, terima kasih banyak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, setelah ini kalian jangan lupa masuk ke kelasnya masing-masing, mendengarkan pengajaran dari kakak sekolah minggunya. Nah adik-adik, kakak juga mengingatkan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kalian jangan sampai lupa ya menonton videonya. Yuk adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, bersukacita, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah berada di bulan Desember. Artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Nah adik-adik, di tengah pandemi kali ini kita memang tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi tenang saja adik-adik, kita tetap bisa merasakan sukacita Natal karena Sekolah Minggu HKBP Bandung Reformanda tetap mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang diadakan pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 5 sore melalui streaming YouTube. Dan juga acara kedua akan dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020 yang dimulai pada pukul 10 dan dilakukan secara drive-thru. Adapun kegiatan yang diadakan pada tanggal 26 Desember meliputi yang pertama, pengucapan liturgi di hadapan Amang Pendeta dan menerima bingkisan dari Amang Pendeta. Kedua, pembagian hadiah bingkisan Natal 2020 untuk semua anak sekolah minggu. Yang ketiga, pengumuman dan pembagian hadiah Natal bagi keluarga yang rajin mengirimkan video renungan keluarga selama masa Advent dari tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Dan yang terakhir, kita akan melakukan berbagi kasih dari anak sekolah minggu HKBP Bandung Reformanda kepada teman-teman kita yang berada di HKBP Ministry Arts di Kampung Tapanuli Raya. Adik-adik bisa memberikan bingkisan kado Natal beserta kartu ucapan Natal yang diserahkan pada tanggal 26 Desember 2020. Kakak-kakak sekolah minggu semuanya mengharapkan kehadiran adik-adik ya, agar kita semua bisa merasakan kehangatan dan sukacita Natal.
Shalom adik-adik, ditunggu ya kehadirannya.